moms, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau sharing pengalaman aku melahirkan lewat dari HPL, yaitu hari perkiraan lahir. Sebelum aku lanjutin, terima kasih untuk yang sudah subscribe aku. Dengan kalian subscribe aku, kalian udah ngedukung aku untuk tag video lagi dan sharing ilmu dan pengalaman aku yang aku alami selama masa kehamilan dan setelah melahirkan. Di sini aku itu selama hamil aku kontrol di dokter dan di bidan. Untuk di bidan aku diprediksi HPL-nya itu tanggal 14 November. Sedangkan di dokter di sini itu aku kontrolnya di 3 dokter. Dianggap aja dokter A, B dan C. Dokter A dan B ini memprediksi HPL-ku itu tanggal 11 November 2020. Sedangkan dokter yang C memprediksi lahiranku itu tanggal 16 November 2020. Dan akhirnya aku itu kemarin melahirkan tanggal 18 November, itu pun pakai induksi atau biasanya di medis itu ditulis dengan terminasi. Sebelumnya aku itu nggak nyangka bakalan lahirnya itu melewati dari tanggal HPL. Dan karena memang waktu itu aku olahraganya sering banget, bahkan aku tuh jalan kaki itu minimal setengah jam maksimal 1 jam hampir setiap hari, walaupun diselingi sekarang iya besok enggak, sekarang iya besok enggak, karena aku mikirnya untuk memperlancar persalinan dan sesuai dengan HPL dari bidan dan dokter. Nah, waktu menjelang tanggal 14 November, karena aku patokannya di bidannya, waktu itu dokter B pernah bilang ini pasti bidannya prediksi tanggal 14, untuk dokter yang prediksi tanggal 11. Jadi aku mengikuti dari HPL bidannya. Di situ aku mulai khawatir, nggak tenang, karena belum ada tanda-tanda aku tuh ngerasain kenceng-kenceng kontraksi. Dan di sana itu benar-benar membuat aku itu khawatir, stres, nggak tenang, apa-apa itu kepikiran banget. Dan selain itu juga dari faktor eksternal, teman-temanku semuanya itu semua pada nanyain gimana udah lahiran. Jadi tingkat stresnya, khawatirku tuh semakin kerasa banget dan mengganggu banget, yang ngebuat aku itu tambah nggak bisa tidur. Dan aku tuh baru ngerasa kalau kaki aku itu bengkak. Itu nggak tahu kenapa, apa karena jalanku yang kejauhan, karena aku juga lihat-lihat di YouTube dan aku searching di Google, apabila kita jalan terlalu lama juga bisa bikin kaki bengkak. Terus tiap hari aku tuh olahraga, aku searching di YouTube untuk merangsang kontraksi itu bisa dengan kita seperti squat itu, olahraga itu, jadi berdiri jongkok seperti itu. Aku udah nyobain semuanya dan tetap aja nggak ada kontraksi, sampai akhirnya menjelang tanggal 16 aku tuh semakin was-was, karena dokter yang C itu HPL-nya itu tanggal 16, dia yang paling lama HPL-nya dari tanggal 11 dan 14. Jadi aku tuh semakin was-was banget, aku tuh takut banget, takutnya itu aku bakalan SC, karena aku tuh menghindari banget dioperasi, aku nggak suka. Dan aku tuh pinginnya lahiran itu di bidan, jangan sampai di rumah sakit, karena di pikiranku sendiri karena COVID ini aku tuh menghindari untuk di rumah sakit, walaupun di bidan juga resiko adanya COVID ini. Terus di tanggal 16 itu aku putuskan buat periksa ke dokter A, dokter yang sering aku kunjungi untuk kontrol itu. Di sana dokternya kaget, kok belum melahirkan gitu, karena prediksinya kan tanggal 11, aku di USG. Dan akhirnya dokternya menuliskan pro terminasi, yaitu aku bakalan diinduksi, jadi pakai kontraksi buatan dan harus rawat inap. Tapi aku bilang sama dokternya, dok tolong apa bisa di ini aku lahiran di bidan, dan dokternya bilang bisa aja kalau memang bidannya menyanggupi.
Nah, semakinlah aku itu semakin nggak tenang, takut, karena yang aku tahu aku ini sudah, kalau aku ngikuti yang tanggal 11 itu HPL-nya aku ini sudah 41 minggu, dan itu buat aku takut, walaupun yang aku tahu itu maksimal 42 minggu. Ya karena memang cemas ya, karena takut campur aduk, dan aku juga nggak ngerasain kontraksi. Akhirnya aku juga tanya sama dokternya, dok ini maksimal harus dilahirkan berapa hari? Dokternya bilang 2-4 hari, maksimal harus 4 hari. Akhirnya malamnya itu aku ke bidan yang biasanya aku kunjungi untuk kontrol pakai buku pink itu. Di sana aku dicek pembukaannya, di situ katanya porsio aku tuh sudah lunak, tapi nggak ada pembukaan. Nah, semakinlah aku khawatir banget, semakin aku tuh cemas, khawatir, nggak karu-karuan. Pokoknya aku tuh khawatir banget, sampai stres aku itu. Sedangkan aku ya waktu itu aku pernah ngerasain kontraksi, tapi sepertinya tuh kontraksi palsu ya. Dan di saat itu pun suamiku juga mungkin karena memang nggak sabar ngeliat adiknya baru ngerasain kontraksi palsu itu, dia udah aku bidan. Jadi semakin buat aku itu, aduh aku harus gimana ini ya, aku harus gimana gitu, karena memang cemas campur aduk, dan nggak mungkin bolak-balik juga ke bidan, kan nggak enak, ngerasa kayak anak ini ribet atau gimana gitu loh, nggak sabaran atau gimana. Akhirnya aku di bidan itu porsio aku lunak katanya, tapi nggak ada pembukaan, dan akhirnya bidan itu malah merujuk aku ke rumah sakit. Dia nggak berani nanganin aku untuk lahiran di sana. Semakin down lah aku, karena aku emang benar-benar menghindari untuk lahiran di rumah sakit. Tapi bukan berarti kalian yang nonton ini takut ya, karena setiap orang itu pandangannya berbeda-beda. Aku pengennya tuh di bidan lebih ringkes, lebih enak, karena memang ya aku pengennya di bidan aja gitu. Terus aku semakin bingung, akhirnya aku itu konsul sama kakak iparku tentang tempat dia melahirkan, karena di sana itu memang enak banget, dan pokoknya di sana itu bisa nangani untuk kasus yang lewat HPL selama memang benar-benar kondisinya itu aman, dari hasil lab dan pemeriksaan lainnya itu aman. Akhirnya aku sama suami mutusin malam-malam itu, yang setelah habis dari bidan kita itu rembuk sama-sama gimana, apa sekarang atau mungkin 2 hari lagi. Akhirnya aku putuskan aku tanggal 17 itu ke bidannya. Cuman aku memang gak bawa apa-apa, cuman bawa USG dari semua dokter dan buku pink dari bidan yang pertama itu, yang sering kali aku kunjungi. Nah, di sana itu aku sempet gak enak ya, karena aku periksanya, kontrolnya setiap harinya di setiap bulannya di bidan A, tapi melahirkan di bidan B ini. Dan untung sekali bidan di sana itu baik banget. Mereka nggak mempermasalahkan aku mau periksa di mana aja, yang penting mereka tahu riwayat kesehatan aku, karena itu nanti yang mendukung untuk proses persalinan nanti. Nah, di sana aku itu diperiksa ditensi, terus dilihat riwayat-riwayatnya. Terus oh ya, karena COVID ini di sana itu, dan ini ya semua rumah sakit itu ada yang minimal 2 hari sebelum lahiran sudah ada tes rapid. Ada yang kalau bidan itu 1 minggu sebelum melahirkan harus ada tes rapidnya. Kebetulan aku juga sudah tes rapid, itu pun juga seminggu sebelum aku melahirkan. Terus setelah itu aku diceklah pembukaan di sana, dan ternyata yang bikin aku kaget itu aku tuh udah pembukaan 2, dan aku tuh nggak ngerasa kontraksi, nggak ngerasa apa-apa, kok tiba-tiba udah pembukaan 2. Tapi alhamdulillah ya, apa entah yang waktu itu kontraksi palsu itu pembukaan 2, tapi di bidan pertama bilangnya hanya porsionya lunak. Ya sudahlah, yang penting aku akhirnya bisa lahiran di bidan. Dan di saat itu aku tuh nggak bawa apa-apa, nggak bawa tas, nggak bawa apa, karena yang aku rencanakan itu hanya konsultasi untuk boleh nggak lahiran di sini. Terus akhirnya ternyata bidannya bilang ayo mulai sekarang diinduksi. Nah,
akhirnya suamiku aku minta tolongin untuk pulang ke rumah ngambil tas-tas semuanya. Dan inilah pentingnya kita persiapan tas sebelum melahirkan, supaya nanti di saat-saat yang seperti ini kita itu nggak bingung, apalagi suami kita, karena kan kita yang mau melahirkan nggak mungkin kita harus packing dulu. Jadi sebaiknya 2 minggu atau 1 bulan sebelum melahirkan kita harus menyiapkan itu semua. Akhirnya aku itu diterminasi dan lahiran tanggal 18-nya hari Rabu jam 12 siang dengan bayi post-death, yaitu bayinya itu katanya bidannya itu sudah kulitnya tuh sudah mulai ngelupas kayak sudah lama gitu di dalam kandungan. Dan aku juga lihat kukunya juga panjang-panjang, sudah panjang-panjang banget. Dan alhamdulillah akhirnya aku bisa lahiran di bidan walaupun dengan induksi dan lama. Itu pengalaman aku lewat HPL. Jadi buat kalian semisal lewat HPL, aku saranin kalian itu harus lebih tenang. Jadi jangan sampai kayak aku yang stres, cemas, gak karu-karuan, terus juga sampai kakiku bengkak. Jadi kalian yang semisal lewat HPA, kalian tetap tenang karena maksimal itu 42 minggu dan kalian tetap olahraga. Oh ya, selama aku di bidannya itu aku sempat jimbol. Jadi jimbol itu penting banget ya, nggak cuman kalian jalan kaki ngepel di lantai dengan posisi jongkok dan squat yang khusus untuk merangsang kontraksi. Nah, jimbol ini juga penting banget. Aku nggak kepikiran untuk jimbol karena memang ya kata teman-teman semua yang paling cepat itu jalan kaki dan ngepel itu. Untuk video selanjutnya aku bakalan sharing tentang melahirkan aku dengan induksi, gimana rasanya. Dan jangan lupa kalian subscribe, kalian like, dan kalian komen di bawah. Terima kasih yang udah nonton video ini. See you.